Yang masukan yang ke saya itu bahwa kenapa Mbah Soleh itu sudah ya hampir hilang lah, kecuali orang tertentu yang tahu. Temu saya tahu. Kenapa nggak dikenal oleh halayak masyarakat ramai, Mbah Hashim atau Wali Sopol atau Mbah Timai Termas, karena turunannya Muhammadiyah gitu. Jadi tidak ada yang peduli dengan makomnya atau dengan haulnya atau dengan peninggalannya. Ya, saya nggak ikut campur kalau Muhammadiyah. Iya, tapi kalau keturunannya itu minan nahdiyin, saya berkewajiban ikut juga membesarkan kopi soda. Saya pun terpanggil harus membesarkan, menghidupkan, mensyiarkan, diayahkan, mempromosikan kopi soda dalam rangka di ajli ihtiram wa takhlid ismil Mbah Kiai Soleh bin Umar Darat Semarang Al-Asmaroni. Nah, oleh karena itu dari hari ini mari kita kerja keras bagaimana agar nama dikenal seluruh masyarakat Nahdien, seluruh warga Nahdien. Ini nanti kalau ada munas atau ada muktamar ini harus dipamerkan. Harus ada juga foto-foto makomi pun. Tinggal apa yang ada? Rumah masih ada rumah masjidnya, makomnya, dzuriyahnya difoto, terus nanti di muktamar dipamerkan. Berapa? Ngurip-ngurip kebanggaan ulama Nusantara. Berarti untuk sombong boten. Kita bangga banyak, antara ini Mbah Soleh dan masih ada yang lain gitu kan. Jadi membesarkan nama baik ulama, jaringan ulama Nusantara. Dan luar biasa loh, ulama Nusantara itu jasanya luar biasa sebagai media antara istilahat Arabiyah, terminologi bahasa Arab menjadi terminologi Jawa dengan benar. Mboten ngawur. Dengan mubtada utawi khobar iku fa'il being itu benar. Saya kira salah orang salah benar. Fa utawi li mubtada iku khobar oli fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin bihi wa ing dalem dzaraf wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadzaka ba'ul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlu sifah litamyizi halu fastahidu bil hifdzi ya rijalu. Ini upaya ulama dulu bagaimana mensinkronkan istilahat nahwiyah, grammar Arab dengan istilah bahasa Jawa. Ternyata benar manfaat memudahkan taklim kitab bahasa Arab kepada para santri, kiai kepada para santri. Kulo piyambak saya sendiri juga jebolan utawiku lah. Jebolan utawiku. Maka insya Allah yang ngaji dengan utawiku ilmunya akan rasikh. Kalau yang cuma terjemah kurang dalam itu, kurang menghayati. Kalau utawi iku satu-satu kan, alhamdulillah utawi iku lillah, kang Rabbil Alamin kang, kemudian dimantapkan gitu. Itu akan lebih rusuh. Walaupun nggak perlu setelah besar saya sekarang nggak perlu utawi iku, tapi proses permulaannya saya dikenalkan dengan ngaji utawiku ternyata lebih mendalam daripada yang tidak dikenalkan utawiku. Satu. Yang kedua, ulama itu membangun spirit budaya akhlakul karimah. Tidak kiai itu membaca syariat. Ayah saya contohnya, ayah saya ngajarin Fathul Mu'in. Fathul Mu'in isinya apa? Mantarokas ta'ammidan ustutiba wa illa fassaif. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja diperintah tobat, kalau nggak mau bunuh. Itu ya ayah saya ngajar gitu. Sulam Taufik
delok wadon ayu zina mata, ngrungke wadon sing enak zina kuping, tangan mek zina tangan, zina kabeh. Dalam rangka menggembleng agen. Santri nanti akan jadi agen kan. Dalam rangka menggembleng bakal agent, agen-agen santri nih atau Islam wal Sunnah. Tapi kalau sudah dakwah keluar, saya tadi di sebelahkan dulu, baru dibicarakan akhlak. Ayo ngaji. Masih males, ya seminggu sekali. Masih urung cepat, ya sebulan sekali. Monggo sholat, repot banget kerjanya berat, ya sehari semalam ada sholatnya, nggak blank banget. Puasa Ramadan, ayo puasa, kok berat rasanya, kerjanya berat, puasa nggak sanggup lah, ya asal sebulan ada sholat, ada puasanya, entah 3 hari, entah 5 hari, itu ayat saya udah seperti itu. Monggo belajar baca Quran, syukur tiap hari belajar, walaupun sudah tua lah, nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa, wis nek arep turun delok Quran, tangi turun delok. Dalam hati saya ini ayah saya kalau sama orang murah banget, sama anaknya galak banget. Sama anaknya sholat pakai baju pendek aja nggak boleh. Saya itu baju pendek aja nggak boleh sholat. Apalagi nggak pakai kopiah lagi. Langsung tempeleng, ditempeleng. Kalau nanti sholat buatin nggak pakai kopiah tempeleng. Padahal kopiahnya ada loh, kopiahnya diambil tempeleng kepala saya. Kopiahnya ada. Walhasil ini bagaimana cara kita mendidik masyarakat. Syariat itu nantilah, bicara nanti. Syariat itu genteng. Kalau akidah itu fondasi, syariat itu genteng lah. Pagar keliling ini adalah akhlakul karimah. Ternyata benar. Ternyata aku benar. Betul salah nih Bu. Ternyata aku benar. Jadi membangun martabat bangsa itu akhlaknya bukan syariatnya. Paham betul? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya sebuah bangsa tergantung akhlaknya. Kok tidak mengatakan wa innamal umamul adyanu ma baqiyat, martabat bangsa tergantung agamanya? Enggak. Contoh, enggak usah kaget dong, jangan kagetan. mulai. Martabat bangsa bukan agamanya, tapi akhlaknya. Contoh nih, orang Jepang, akidahnya nggak jelas, Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam ya bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, Konghucu bukan, namanya Shinto. Akidahnya nggak jelas, kitab suci yang nggak jelas, nabinya nggak jelas, apalagi syariatnya, apalagi ibadahnya nggak jelas. Tapi bermartabat ya, akhlaknya. Tidak ada korupsi, tidak ada kriminal, tidak ada pembunuhan, perampokan, penggarungan, pemerkosaan. Soalnya bodoh-bodohnya perkosa. Ya, walhasil perkosaan nggak ada perkosaan. Aman, tentrem, nyaman. Swedia, orang sudah jenuh beragama, sudah bosan ngomong agama. Swedia tuh, ya badan resmi Kristen, tapi ya gereja kosong kalau hari Minggu tuh, kosong gereja. Nggak ada orang sholat, nggak ada orang sembahyang. Aman, tentram, nggak ada korupsi, keadilan merata, siapapun, hukum untuk semuanya, kesejahteraan, nggak ada namanya perampokan. Presiden keluar malam-malam yang ngawal cuma 2 orang, yang sama dengan saya lah, keluar dengan pagar nusa 1 paling. Akhlaknya itu bermartabat sekali. Nah, sekarang bandingkan, akidahnya baik, syariatnya baik, akhlaknya bejat. Orang Arab 40 tahun perang saudara, saling membunuh. Di Irak itu sudah 1,5 juta nyawa hilang, bodoh Islam sama Iraknya. Afghanistan 40 tahun, hanya 7 suku, 100% Muslim, 99% Hanafi, 1% Syiah. Perang terus sesama mereka. Kalau perangnya dengan Yahudi pantas, sesama mereka. Somali bangkrut, bubar, negara Somali sudah 100% Syafi'i, nggak ada yang non-Muslim, nggak ada. Suriah, Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama sepuh lagi ngaji, bukan lagi kampanye, bukan lagi ngaji, dibom. Yang ngebom orang Islam, Jabhatun Nasrah yang ngebom. Di Mesir, Masjid Rafah di Provinsi Arish lagi sholat Jumat dibom.
680 orang mati semua. Jamaah yang ngebom orang Islam. Di Irak Jumatan sholat bareng, Jumatan bareng, bar sholat perang. Sesama orang Islam. Akhlaknya orang Arab bejat, ambrol, rontong, rongsok, bobrok. Agamanya baik, akidahnya, syariatnya baik. Rukun Islam 5 kok. Akhlaknya tidak ada orang yang membanggakan orang Arab sekarang. Bahkan Islam pun kena karena Arab garis miring Islam, garis miring teroris, garis miring mudahkan saudara. Jadi nama baik orang Arab sekarang lagi hancur di mata dunia ini. Jangan harap ada tokoh besar, pemikir besar, ulama besar lahir dari masyarakatnya lagi konflik. Bagaimana mau jadi orang alim baru nulis karangan nengguri ono bom, berhenti ya. Mau kuliah berangkat di jalan ada bom, gak jadi kuliah. Bagaimana mau maju ilmunya? Nah, oleh karena itu syukur, ya syukur kita ini akidahnya benar, mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Ali bin Ishaq bin Salim, Ali bin Ishaq bin Salim bin Ishaq bin Abdullah bin Bardah bin Abu Musa Asy'ari. Lahir tahun 260, wafat tahun 324. Syariat kita bagus, mengikuti Imam Syafi'i, Abu Bakar Muhammad bin bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi syariat jelas, akidah jelas, tinggal bagaimana orang NU ini akhlaknya bisa bermartabat, akhlaknya bisa terpuji, menjongkrak, menarik martabat kita di mata dunia ini. Itu yang paling penting. Contoh, waktu saya ke Australia tahun 2012 dengan istri saya muter-muter bulan puasa setengah bulan di kota Melbourne, Canberra, Sydney ya pasti, Brisbane. Nah, hari terakhir mau pulang belanja oleh-oleh di Sydney. HP saya ketinggalan di toko kecil, tapi mampir-mampir banyak. Saya lupa toko mana yang HP saya ketinggalan. Betul. Ya udah. HP jelek aja kok, gampang beli lagi. Gampang minta lagi, gampang minta. Semua juga gratisan lah. Udah tidur di hotel, beres-beres tidur jam 9, setengah 10 ada orang ngetok pintu, petugas hotel dengan anak muda, anak remaja, bawa HP saya dikembalikan. Itu akidahnya nggak beres, syariatnya nggak beres, akhlaknya. Sekarang bandingkan kalau saya HP-nya ketinggalan di acara kopi saudara. Kira-kira dikembalikan nggak kira-kira? Kira-kira. Kalau barokah. Ini namanya akhlak namanya. Jadi martabat bangsa tergantung akhlaknya, bukan akidahnya, bukan syariatnya. Innama bu'itsu litammima akhlak. Kok nggak makarimah tauhid, makarimah sholat, makarimah puasa, makarimah akhlak. Nah, kembali tadi sebut-sebut Kiai Hasan Besari ya. Itu punya murid hatam Quran, hatam Fathul Qorib, nulis tangan dengan tangan sendiri. Namanya Abdul Hamid. Beliaulah Pangeran Diponegoro yang merepotkan Belanda sejak tahun 1825-1930 sampai dirapatkan di Den Haag sana. Piye caranya mengalahkan Diponegoro ini? Oh, caranya orang Jawa jangan dikerasin, dilem, dijunjung, diololo, diobrol-obrol. Nah, nanti lemes. Betul. Diponegoro diundang, itu udah ke Magelang, dipuji-puji, disanjung-sanjung, makan besar. Ya sudah lemes, mau damai, mau bersaudara, mau udah bersaudara. Ya udah kerangkeng, diborogol, buang ke Makassar. Orang Jawa itu rumahnya kalau dilem terus lemes itu loh, Masya Allah. Kemudian semakin nakas lah, bilang orang lemes. Itu. Nah, siapa itu di Diponegoro? Muridnya Syekh Hasan Besari, Tegalsari, Madiun, Ponorogo. Nah, kitabnya masih wonten. Kitab tulisan Fathul Qorib, tulisan beliau sendiri masih ada. Di Kedu adanya, di Kedu. Ya, itulah sampai dulu seperti itu. Bahkan ketika Gubernur VOC yang bernama Suppleman Cornelius menyebarkan candu, semua kerajaan-kerajaan canduan semua. Memang candu sengisore narkoba.
sore. Ya kayak rokok lah. Rokok. Enggak, seatasnya rokok. Sebawahnya narkoba. Semua keluarga elit priayi nyandu semua. Kalau duduk malam-malam ada acara pasti ada candunya pasti. Makan-makan pertemuan ada. Ya kita sebenarnya ada rokoknya kalau kita sekarang. Kecuali tentaranya Pangeran Diponegoro. Tidak kena candu. Ya, ketika semua sudah kecanduan, semua lembaga-lembaga, kerajaan-kerajaan, keraton-keraton bisa kemasukan candu. Kata orang Belanda sendiri menulis, kecuali pesantren tidak bisa kemasukan candu. Tahun 1905, Belanda menggunakan politik etis, politik yang berakhlak, karpe maksudnya. Apa? Semua rakyat Indonesia pribumi boleh sekolah, tadinya nggak boleh, yang sekolah cuma priayi, yang pribumi bersekolah. Waduh, berakhlak, Belanda ini berakhlak. Ternyata tujuannya jahat, agar orang Islam Indonesia sekuler, gak kenal agama, sekolah sampah agama. Oh itu, kecuali pesantren yang tidak kemasukan sekularisasi. Nanti konsep sekularisme Belanda ini didukung oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, ditentang oleh Ki Hajar Dewantara. Siapa yang Dewantara itu? Bapak Pendidikan Nasional, ing ngarso sing tulodo ing madyo Ngonkarso Tutwuri Handayani. Siapa itu? Namanya Suwardi dari Prambanan, muridnya Kiai Zainuddin Sulaiman, Klaten Prambanan. Ini santri juga. Jadi kalau kita bicara santri tidak luar biasa. Komunitas yang berakhlak, komunitas yang berbudaya. Oleh karena itu ketika kita bicara mari kita pertahankan jaga NKRI, bukan hanya geografi, bukan hanya batas wilayah, bukan. Tapi yang penting apa? Akhlaknya, budayanya, jati dirinya, karakternya. Apa karakter santri itu? Harmonis dengan budaya. Kita beragama Islam, itu dengan budaya harmonis. Beduk tadinya untuk musik goyang kerawang. Jadi supaya egal berbokongnya itu mantap, dikasih beduk gitu kan. Goyang kerawangnya dibuang, beduknya pindah ke masjid. Ya Allah, luar biasa. Dan lain-lain lah, lain-lain. Selamatan agan tahu apa yang bersifat bertentangan, yang sifat syirik dibuang, diganti istighotha, namanya itu nadran. Jemput Dewi Sri, Dewi yang menjaga tanaman, kalau mau panen supaya padinya aman, namanya Dewi Sri, isinya istighotha, istrinya nama doa Dewi Sri, isinya istighotha, gak kayak dulu jogedan, enggak. Apakah ada? Dulunya ada. Ketika para sahabat menyebarkan Islam ke timur, masuk ke Persia, melihat ada bangunan tinggi, orang Arab kaget. Di Madinah nggak ada, di Mekah nggak ada. Ternyata di atasnya ada api, apinya disembah. Agama Zoroaster namanya, Majusi. Kitab sucinya namanya Avesta Sandinista, kitab sucinya. Maka orang Arab mengatakan, hadhihi manarok, ini tempatnya api. Apinya dibuang, menaranya dijadikan monumen masjid. Menara dari Majusi. Dikira jadi Kanjeng Nabi apa? Bid'ah menara itu. Tapi di Saudi ada. Di Saudi ada bid'ah itu. Kemudian Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far Al-Mansur, Bakar Rashid, sakit perut. Cari dokter Arab yang nggak ada, paling ada dukun sembur paling. Ada dokter beragama Majusi, namanya Jirjis bin Bakhtiyasyur. Diangkat jadi dokter khalifah, menyembuhkan khalifah, sehat. Diangkat jadi dokter khalifah di keraton, dipercaya membangun rumah sakit. Pertama kali ada rumah sakit di negara Islam, bikinan orang Zoroaster, namanya Jirjis Bakhtiyasyur. Nama rumah sakitnya bukan Mustashfa, itu rumah sakit Pacitan, maling Termas, Basarab. Ini enggak. Abu Ja'far Al-Mansur memberi nama rumah sakitnya tetap bahasa Persia. Bimaristan, gak usah diarabkan Mustashfa. Karbar Arabun apa? Ya kalau kita di sini rumah sakit, gak usah Mustashfa lah, rumah sakit aja. Begitu pula ketika sahabat menyebarkan Islam ke perbatasan Romawi, ke Diyarbakir. Diyarbakir sekarang Turki Timur lah. Diyarbakir dulu namanya. Melihat gereja, pakainya kubah, masuk gereja, bagus banget ya bangunan ini, nggak ada tiangnya. Lah kalau masjid itu bagus, sofnya tidak putus, tidak terganggu kena tiang, soft
sholatnya dulu. Maka Kubah ditiru untuk membangun masjid dari gereja. Dikira dari Madinah, Mekah. Dari menara sampai sekarang namanya menara, tempatnya api. Tapi sekarang ada itu. Tapi apinya sudah nggak ada. Maka aja menanya api, menoro malah jam menoro malah sembuh. Bahasa Jawa menoro. Ya, Kubah dari gereja. Nah, suatu ketika hampir sama ceritanya. Muawiyah bin Abi Sufyan sakit, yang bisa mengobati dokter Kristen Ortodok namanya Yahya ad-Dimashqi, John Johannes Damaskus. Sembuh, diangkat jadi dokter pribadi di istana. Nah, punya anak namanya, maaf, dokternya namanya Sargius namanya dokternya. Punya anak Yahya, punya anak Yahya. Yahya tidak mau hidup dengan bapaknya di istana Muawiyah, nggak mau, keluar. Malah tinggal di kota Ramallah di Palestina, membikin pesantren, lembaga pendidikan. Ngajak apa? Ngajakan kategori 10, makulatil asyara, Zaidut Tawil, Abiyadu ibnu Maliki, fi baitihi bil amsi kana muttaqi, biyadihi saifun lawahu faltawa, fadhihi makulatun asyrin sawa. Substansi, kuantiti, quality, relasi, time, place, posisi, aksi, dan reaksi to have. Itu kategori 10. Tapi waktu saya ngaji di Lirboyo rupanya mukanya paham, tahun mukanya paham. Zaidun utaiman Zaid iku atawilu doglong, al abyadu kulite putih, dhuwur al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake man Malik, fi baitihi ning jero umah bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong, biadi saifu tangannya nyekel golok, lawahu bengkok akan sopo Zaid ing golok, falta moko dadi bengkok opo golok. Waktu ngaji saya nggak paham belas itu opo. Ternyata itu kategori 10. Siapa dia? Oh, dia Gus Dur misalkan, atau dia Ibu Megawati apa? Siapa dia? Gus Dur. Kayak apa? Posturnya, kuantitinya, apa tingginya atau apa? Kualitinya apa? Kualitasnya seperti apa? Pintar, cerdas. Hubungannya dengan orang lain gimana? Oh, dia presiden, pemimpin negara. Kapan? Presiden mana? Indonesia. Kapan? Tahun 2000. Gimana posisinya? Kuat. Dia punya apa? Dia punya biadi saifun, tangannya kegorok. Punya apa dia? Punya NU, punya kekuatan NU. Terus dengan kekuatan itu apa? Berbuat apa? Aksi. Terus setelah Gus Dur beraksi, apa reaksinya? Reaksi infial. Jadi jauhar, kamiyah, kaifiyah. Malah kalau bahasa saya lupa malah. Apa? Kalau saya tahu lah. Substansi, quantity, quality, posisi, relasi, time, place, to have. Aksi dan reaksi, itu namanya kategori 10. Itu diajarkan kepada pemuda-pemuda Islam oleh siapa tadi? Yahya, yang beragama Kristen Ortodok. Begitu pula pertama kali orang Islam diajari jenis, pasal, nau, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah, qaul syarah, had, rosem. Itu Yahya Dimashqi ngajari orang Islam. Jadi ilmu mantek, ilmu kategori syarah, orang Islam berguru dari orang Kristen Ortodok. Paham betul? Ini namanya budaya, namanya budaya. Thaqafah namanya. Dari mana saja? Agama dari Kanjeng Nabi, ilmu dari mana saja. Contoh supaya lebih jelas, supaya lebih gamblang dan ojo kagetan. Dari Semarang, dari Surabaya mau ke Jakarta naik bis. Ada bis supirnya hafal Quran, sholat, baru iso nyupir 2 minggu. Ada bis Batak Kristen makan babi, tapi nyupir 15 tahun. Naik bis mana? Ada dokter terkenal. Kayak dokternya istri saya waktu ngoperasi 2 lutut. Istri saya 2 lutut dioperasi, diganti titanium lah. Dokternya namanya Nicholas, orang Katolik, tapi terkenal, mahal terkenal, dan biasa ngoperasi di luar negeri, Dubai, di Jeddah, di mana-mana ngoperasi. Lihat dari bangsa Islam, orang pati pinter. Milindaya. Ini namanya thaqafah, namanya hadarah. Ilmu dari mana saja, kemajuan dari mana saja, kita oleh karena itu, agama kita, akidah dan syariah dari Arab sama. Akidah kita sama, syariat kita sama. Ketika budaya akhlak, kita lebih mulia daripada orang Arab. Sekarang ya.
Ya, saya ngomong saya kok. Orang Arab harus belajar dari NU. Makanya tamu-tamu dari Arab ke sini pada semua bertanya apa itu. Heran, NU itu mayoritas, tapi kok melindungi minoritas. Di dunia di mana-mana, suku mayoritas, partai mayoritas, agama mayoritas, pasti menindas yang minoritas. NU sebaliknya, mayoritas memprotek, menjaga, melindungi yang minoritas. Itu kelebihan NU. Kita justru berkewajiban malah melindungi yang minoritas. Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kita lindungi semua. Kita lindungi semua. Darmo Gandul, Sabto Darmo, Bodoloco, Sambelun, Subud, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Parpaling, kita lindungi semua. Artinya kita hormati. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ojo nyaci maki, jangan mencaci maki orang yang menyembah selain Allah. Nanti mereka mencaci maki Allah bighairi ilm, tidak ada gunanya, enggak ada faedahnya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat kebanggaannya, budayanya, karakternya, tradisinya, adat istiadatnya, sopan santunnya, macam-macam harus kita hormati. Budaya berbeda tapi tidak boleh menjadikan sumber konflik. Agama beda tidak menjadikan alasan bermusuhan. 01, 02 tidak menjadi alasan bermusuhan. Nah, rebutan apa rebutan? Tapi NU nggak kebagian. Berdarah-darah itu nggak kebagian. Tapi nggak benci, nggak benci, ya cuma nyesel. Orang mangsa, tapi nangis berdarah-darah. Pelajaran pahit nih, pelajaran pahit bahwa politik seperti itu. Ketika dibutuhkan kita dipakai, ketika sudah selesai kita ditinggal. Itu pelajaran paling penting. Hati-hati ke depan. Dan yang ke depan jangan sampai terulang. Kalau terulang dalam hal yang sama berarti al-ahmaq. Ahmak bisa terulang dalam jurang yang sama atau dalam lubang yang sama. Nah, dalam hal ini itulah yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Jangan salah paham, awas jangan salah. Islam yang ada di Nusantara itu benar tapi belum benar banget. Yang benar banget Islam yang harmonis dengan budaya. Islam yang baik-baik dengan budaya. Bukan hanya harmonis, malah budaya kita jadikan infrastruktur agama. Budaya jadikan media. Media diisi dengan agama. Ya, luar biasa, insya Allah budayanya langgeng, agamanya kuat. Contoh, jadi kita katakan contohnya Gus Dur. Gus Dur adalah seorang pemimpin yang Islamnya total, budayanya maksimal. Kalau saya kurang maksimal, aku rasa nonton wayang. Ya Gus Dur seneng banget nonton wayang. Bukan nonton, rokakan dengan wayang itu seneng Gus Dur. Beberapa kali setiap tahun pasti nganggap wayang di Ciganjur dulu waktu zaman almarhum Mas Siang. Saya enggak menikmati wayang, masih menikmati Umi Kulsum saya. Kalau Gus Dur lagu Jawa, Gus Dur itu seorang yang Islamnya total, budayanya maksimal. Saya belum maksimal saya. Lagu Jawa masih belum seneng, lagu Jawa, lagu Sunda enggak seneng saya. Masih lagu Arab masih. Tapi lagunya tol ya. Islam Nusantara sekali lagi. Budaya yang harus dengan agama atau agama gitu. Walimatul khitan di Arab nggak ada. Kita lu diwalimai. Yang rame. Di sini Masya Allah bocah disunati, dikelilingkan dulu di desa itu. Nanti tamu ngasih duit semua, memperbesar hatinya anak yang akan dikhitan. Di Timur Tengah nggak ada itu. Khitan nggak diwalimah. Kalau nikah besar-besaran. Halal bihalal dari istana sampai RT. Acara seremonial halal bihalal. Kalau di Arab silaturahim, nggak ada acara halal. Maka orang Arab walaupun itu bahasa Arab, kayak bahasa Arab kan halal bihalal. Orang Arab nggak mudeng juga. Di kaum muslim nggak orang halal bihalal. Walhasil itulah kelebihan Islam Nusantara. Termasuk Islam Nusantara adalah karya ulama Nusantara. Saudari Mampituduh di sini mengumpulkan berapa? Ada berapa? Pak Satiri, ada berapa Imam Mampituduh mengumpulkan naskah 2000-an? Ada dari Buton, bahasa Bugis. Ada dari Aceh, bahasa Aceh. Walhasil dari mana-mana. Ya,
Ini bahasa Jawa semua ya? Berapa? 15. Karya wakafkan ke perpustakaan. Nggih. Bila perlu yang ini hikam itu dibahas di apa? Hikam itu diterjemahkan Indonesia. Ini bagus sekali sih. Di Indonesia kan. Ampun. Ini munjiat ini dari ya rubu'ul munjiat dan rubu'ul muhlikat. Rubu'ul muhlikat, syirik, hasud, adawah, bagdo, suudon, sum'ah, riya, nujub. Rubu'ul munjiat, taubat, wara, zuhud, tawakal, ridho, syukur, sabat, tumakninah. Ini di Indonesia kan, bagus sekali ini. Ini kan ciplikan dari Ihya sebenarnya. Ada yang bagus lagi. Apa ini? Oh, manasik haji wal umroh. Ini ya. Tapi kalau ini banyak sih, ini banyak. Yang jarang orang punya itu. Ini Minhajul Adqiya, Ma'rifatil Adqiya. Ini karangan Syekh Zainuddin Al-Bari, Fathul Mu'in. Ini penting ini di Indonesia kan. Kalau manasik umroh itu banyak sudah yang ngarang. Jadi mari kita pelihara, kita jaga, lestarikan Islam Nusantara, Islam yang harmonis dengan budaya. Sampai-sampai bahasa Arab menjadi bahasa Nusantara Indonesia sudah lebih dari 3.000. Majelis, musyawarah, wakil, rakyat. Masya Allah, Arab kami itu. Majelis, wakil, musyawarah, rakyat. Hakim, hukum, mahkamah, adil, zalim, Arab kami. Sahabat, karim, akram, zaman, waktu, saat, zaman, waktu. Masya Allah. Jadi kalau ngobrol 10 menit bahasa Arab keluar semua. Ya habare. Piye habare bahasa Arab habare. Baik-baik, alhamdulillah. Lah, menurut akalmu, akal bahasa Arab. Menurut pikiranmu, pikir bahasa Arab wis. Masalah ini mana yang baik? Masalah bahasa Arab. Coba menurut akalmu gimana? Masalah ini yang benar gitu. Masalah bahasa Arab. Coba. Ya. Ayo kita bermusyawarah yuk. Musyawarah bahasa Arab. Kita berpikir bareng-bareng, berjamaah. Apa ini berjamaah bahasa Arab banget, Bro. Walhasil itulah budaya Islam Nusantara. Alhamdulillah, saya ikut bangga bersyukur. Insya Allah kalau pertemuan akan datang di koordinasi dengan sekretariat dulu. Pak Mas Andi, pertemuan sebenarnya harus ada makan siang sebenarnya ini. Oh, puasa semuanya, puasa ya? Apa? Apa kersoho. Ya, iya, nggak ada koordinasi. Koordinasi dengan sekretariat yang akan datang, insya Allah kita siapkan ya, supaya cuma nggak kelihatan puasa itu, nggak kelihatan ngirit. Selamat atas kopi soda. Mudah-mudahan komunitas pecinta Mbah Soleh Darat, Kiai Soleh Darat, ulama besar, Guru Basyim Asy'ari, Guru Mbah Dimyati, Mbah Mahfud juga, Mbah Mahfud, Mbah Dimyati, Mbah Dahlan Muhammadiyah, katanya kalau Raden Kartini juga ya. Raden Ajeng Kartini, ya Allah ini harus, kalau saya keluarkan syairnya nanti nggak enak nanti ya. Ya jangan lupa saya keluarkan. Wasyarul alamin itu komunitas nggak usah keluarkan lah, nggak usah. Mudah-mudahan ke depan, monggo kita hidupkan Mbah Soleh Darat, makomnya, peninggalannya, syukur-syukur ada pesantrennya. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wa najah wa lafadkum min ahad wal afat wal mahal wal fitan wa yakhud baidikum lima fi salah wal khair wal barakah wa huwal muwaffiq lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Yai, ini semakin meyakinkan kita, memantapkan kita Kopi Soda setidak-tidaknya sudah mendapat stempel PBNU hari ini. Matur suwun. Selanjutnya sebelum pengajian Kopi Soda, kami mohon Pak Yai Said, Pak Yai Lukman dan rekan-rekan semua bisa foto bersama karena Pak Yai Said tidak melanjutkan menerima tamu lagi ya. Semoga formasinya disesuaikan. Kita berdiri sini saja, yang lain mungkin sini. Ya, yang lain di